Seringkali dijumpai dalam analisa persoalan fisis bentuk perkalian matriks sebagai berikut, yaitu suatu matriks M dikali vektor R sama dengan lambda dikali vektor R. Di sini matriks M merupakan matriks persegi dan lambda adalah bilangan, sedangkan vektor R dinyatakan dalam bentuk matriks kolom. Dapat kita pahami bahwa ini juga merepresentasikan suatu jenis transformasi. Transformasi seperti ini membuat vektor R menjadi vektor baru yang lebih panjang atau mungkin juga lebih pendek. Arah vektor yang baru tersebut dapat searah ataupun berlawanan arah dengan vektor R. Ungkapan persamaan tersebut dikenal sebagai persoalan nilai eigen atau eigenvalue problem. Persoalan serupa juga dapat dijumpai dalam bentuk lain, misalnya operator M bekerja pada suatu fungsi psi dan hasilnya adalah bilangan lambda dikali fungsi psi tersebut. Dalam persoalan nilai eigen, matriks transformasi yang dinyatakan dengan matriks M, vektor R, dan bilangan lambda ternyata membentuk suatu kesatuan yang unik. Dengan kata lain, suatu matriks transformasi tertentu, yaitu yang dinyatakan dengan matriks persegi M, memiliki vektor R tertentu dan bilangan lambda yang juga tertentu untuk membentuk suatu persamaan yang menggambarkan persoalan nilai eigen. Vektor R tersebut dinamakan sebagai vektor eigen atau eigenvektor, sedangkan bilangan lambda dinamakan nilai eigen atau eigenvalue dari matriks M. Jadi dapat kita katakan bahwa vektor eigen dan nilai eigen merupakan karakteristik dari matriks transformasi tersebut. Berikutnya kita lihat bagaimana cara memperoleh vektor eigen dan nilai eigen dari suatu matriks transformasi yang dinyatakan dengan matriks persegi. Misalnya, suatu matriks transformasi yang dinyatakan sebagai matriks persegi berukuran 2x2, yang komponen pada baris pertamanya adalah 5 dan min 2. Sedangkan komponen pada baris kedua adalah min 2 dan 5. Perlu kita ingat bahwa untuk memperoleh nilai eigen dan vektor eigen, berarti kita perlu mencari vektor yang dinyatakan dalam bentuk matriks kolom XY dan konstanta atau bilangan yang dinyatakan dengan lambda. Demikian sehingga persamaan yang menyatakan persoalan nilai eigen, yaitu matriks M dikali vektor R sama dengan bilangan lambda dikali vektor R, dapat terpenuhi. Artinya, untuk matriks M seperti tersebut di atas, maka haruslah terpenuhi persamaan berikut, yaitu matriks M dikali vektor R sama dengan lambda dikali vektor R. Luas kanan dapat kita tuliskan juga sebagai matriks 2x1 atau vektor, yang komponen baris pertamanya adalah lambda X, dan komponen baris keduanya adalah lambda Y. Bentuk perkalian matriks tersebut dapat juga kita nyatakan dalam bentuk persamaan linier yang disebut sebagai persamaan karakteristik, yaitu 5X dikurang 2Y sama dengan lambda X sebagai persamaan pertama, sedangkan persamaan kedua adalah negatif 2X ditambah 2Y sama dengan lambda Y. Atau dapat juga disusun seperti ini. Solusi non-trivial untuk persamaan tersebut dapat diperoleh jika determinan matriks ini sama dengan 0. Bila kita ingat bagaimana memperoleh determinan matriks 2x2, maka artinya kita akan memperoleh suatu persamaan kuadrat yang dinyatakan dalam lambda, yaitu lambda kuadrat dikurangi 7 lambda tambah 6 sama dengan 0. Persamaan kuadrat tersebut dapat kita cari nilai lambda yang memenuhi, misalnya dengan memfaktorkannya, sehingga dapat kita nyatakan sebagai lambda kurang 1 dikali lambda kurang 6 sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh nilai lambda yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, yaitu lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 6.
kedua nilai lambda inilah yang kita peroleh sebagai nilai eigen untuk matriks 2x2 tadi. Selanjutnya, untuk memperoleh vektor eigen yang memenuhi persamaan eigen, kita gunakan nilai lambda yang telah diperoleh tadi kembali ke persamaan karakteristik. Untuk nilai lambda sama dengan 1, bila dimasukkan ke persamaan karakteristik, maka akan diperoleh persamaan 2x dikurang y sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai lambda sama dengan 6, bila dimasukkan ke persamaan karakteristik, maka akan diperoleh bentuk persamaan x ditambah 2y sama dengan 0. Kita memperoleh suatu bentuk persamaan garis lurus. Persamaan yang pertama yaitu 2x dikurang y sama dengan 0, atau dapat juga dituliskan sebagai y sama dengan 2x, berarti menggambarkan kumpulan titik-titik atau vektor-vektor posisi yang terletak sepanjang garis y sama dengan 2x. Vektor-vektor tersebut ditandai dengan nilai komponen y-nya sama dengan 2 kali komponen x. Jadi, misalnya komponen x sama dengan 1, maka komponen y sama dengan 2. Atau dapat dinyatakan sebagai dalam bentuk vektor, misalnya vektor i ditambah 2j. Vektor-vektor yang komponen y-nya sama dengan 2 kali komponen x, artinya terletak sepanjang garis y sama dengan 2x tersebut, dan vektor-vektor ini memenuhi persamaan nilai eigen dengan nilai eigen yang sama dengan 1. Sedangkan persamaan kedua, yaitu x ditambah 2y sama dengan 0, dapat juga dituliskan sebagai y sama dengan min setengah x, berarti menggambarkan kumpulan titik-titik atau vektor-vektor posisi yang terletak sepanjang garis y sama dengan min setengah x. Vektor-vektor tersebut ditandai dengan nilai komponen y-nya sama dengan min setengah kali komponen x-nya. Jadi misalnya komponen x sama dengan 2, maka komponen y-nya sama dengan min 1, atau dapat dinyatakan sebagai vektor 2i min j. Vektor-vektor yang komponen y-nya sama dengan min setengah kali komponen x-nya akan terletak sepanjang garis y sama dengan min setengah x. Dan vektor-vektor ini memenuhi persamaan nilai eigen untuk nilai eigen sama dengan 6. Jadi bila digambarkan dalam bentuk grafik di sistem koordinat, ini adalah garis 2x dikurang y sama dengan 0, atau garis y sama dengan 2x. Vektor-vektor posisi atau titik-titik yang terletak pada garis ini adalah vektor-vektor eigen yang memenuhi untuk nilai eigen sama dengan 1. Sedangkan ini adalah garis x ditambah 2y sama dengan 0, atau garis y sama dengan min setengah x. Vektor-vektor posisi atau titik-titik yang terletak pada garis ini adalah vektor-vektor eigen yang memenuhi persamaan nilai eigen untuk nilai eigen sama dengan 6. Jadi vektor-vektor yang terletak pada kedua garis tersebut adalah vektor-vektor eigen dari matriks yang dimaksud, dan masing-masing terkait dengan nilai eigen tertentu. Biasanya untuk satu nilai eigen tertentu, vektor-vektor yang banyak tadi diwakili oleh satu vektor yang kita pilih besarnya sama dengan 1, atau berupa vektor satuan.